Menurut aku parah ya, dibulinya parah, habis itu diperes, dibilang, "Kakak, kalau Kakak nggak transfer uang, aku sebarin videonya." Aku nggak tahu ya Soraya, diancam atau tidak, yang jelas aku sampai emosi gitu. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ini lain ceritanya dari artis Soraya Rashid dan juga Angela T yang diterpa gosip tidak sedap soal video asusila mirip mereka yang viral di media sosial. Nah, kabar video asusila mirip Soraya Rashid dan juga Angela T ini akan dirangkai dengan update kabar dari Chris Hatta yang kini sudah bisa beli rumah baru setelah bebas dari penjara. Kita lihat aja ini dia liputannya. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat publik resah dan galau, artis Soraya Rashid dan model Angela T dikejutkan dengan video mesum mirip mereka. Tak ayal, publik langsung heboh dengan video itu. Apalagi, sang pemeran video mesum memakai kalung berhuruf S, seperti yang biasa dipakai Soraya. Kalung itu pun seolah-olah jadi bukti bahwa pemeran dalam video itu memang Soraya. Hal ini disesalkan Angela karena menimpa mereka berdua yang notabene sama-sama host dari sebuah program reality show. Dan aku benar-benar kaget di masa-masa pandemik ini corona, di mana semua orang di rumah. Aku kena fitnah, di mana ada video porno ya, video mesum asusila yang tersebar. Dan itu menunjukkan bahwa banyak yang berdebat itu adalah aku dan sahabat aku. Karena aku tahu ini emang bukan aku dan yang terpenting juga keluarga aku, orang-orang terdekat aku tahu kalau itu bukan aku. Mungkin kalau orang yang hanya sekilas nonton aku di TV bisa bilang itu mirip, tapi udah jelas beda banget dari warna kulitnya beda. Dia putih, aku sawo matang kan. Terus dari suaranya pun beda sih, orang bisa nilai lah. Bisa di play videonya, didengerin aja, suaranya itu kan suara aku. Kalung seperti ini kan emang ada banyak banget ya yang pakai, apalagi yang orang yang depan hurufnya S itu banyak banget. Jadi ya santai aja. Kalaupun itu kalungnya sama, itu kan bukan aku, tetap mukanya bukan aku. Jadi mau gimana lagi, bingung juga mau apa yang mau aku akuin, apa yang mau aku klarifikasi, orang itu bukan aku gitu kan. Sebenarnya mengherankan, bahkan cukup mencurigakan. Dua video mesum yang tersebar nyaris berbarengan dengan pemeran mirip dua host dari reality show yang sama. Pertanyaan besar makin mencuat saat Angela menceritakan soal pemerasan yang dialaminya terkait video mesum tersebut. Menurut aku parah ya, dibulinya parah, habis itu diperes, dibilang, "Kakak, kalau Kakak nggak transfer uang, aku sebarin videonya." Aku nggak tahu ya Soraya diancam atau tidak, yang jelas aku sampai emosi gitu. Aku juga menyayangkan banget sih kenapa orang harus menyebarkan video yang seperti ini. Udah jelas kan yang nge-follow aku juga di Instagram kan ada anak kecil juga. Soraya dan Angela jelas merugi atas video mesum mirip mereka. Tapi mereka agaknya akan mengambil langkah hukum berbeda. Boleh jadi hal ini karena ada unsur pemerasan yang dialami oleh Angela. Kalau misalnya dilaporin kan pasti dia masuk penjara dan aku kasihan aja sih, udah nggak apa-apa lah. Di sini aku alhamdulillah nggak kehilangan pekerjaan apapun, masih tetap lancar. Mereka semua nantangin iya. kok, bukan malah itikat baik. Nah, Jadi makanya kalau memang nantangin, memang saya nggak bisa bales, ya biar hukum sama Tuhan yang bales Betul. nanti. Hukum harus tetap berjalan, ya, tetap dong. seperti ini, makanya kita lagi 7 hari ini kita lihat responnya. Kalau memang tetap nantangin, ini harus kita tegakkan. Itu dia. Dua kali masuk bui dalam kasus yang berbeda membuat hidup Chris Hatta berantakan dan harta bendanya ludes. Selepas mondok di LP, Chris kini menata hidupnya lagi dan pundi-pundinya mulai tebal. Hasilnya terlihat dari karir yang kembali cemerlang dan harta benda yang sudah terkumpul lagi. Bahkan Chris tak perlu waktu lama membeli rumah baru yang berada di kawasan Alam Sutra, Tangerang. Rumahnya sebelumnya kan dijual buat biaya aku di penjara. Ya, karena banyak masalah yang aku alami di tahun lalu, yaitu sampai buat aku tuh habis-habisan dari investasi dan tabungan. Tahun 2019 barangkali memang tahun terkelam dalam hidup artis bernama asli Krisdianto Poko Hatta ini.
8 bulan ia harus mendekam di Bui akibat wanita. Yang pertama, akibat didakwa memalsukan surat nikah dengan Hilda Fitria. Sedangkan yang kedua, akibat kasus pemukulan terhadap Anthony Hilenar, lagi-lagi karena wanita. Boleh jadi, karena itulah sekarang Kris sedikit menjauh dari kaum hawa. Belum ada. Cuman kan nanti. Belum ada atau memang tidak di-go public kan? Atau seperti apa sih nih Kak Kris? Nggak ada yang mau. Kenapa? Nggak ada yang mau sama aku. Maksud sih? Kasihnya aja. Kalau memang cepet ya cepet. Ada kata Tuhan kasihnya lama, berarti Tuhan harus apa? Tuhan kasih kesempatan aku untuk jadi berkembang lagi. Aku bagai buih di laut biru, bersambung ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir. Kris Hatta sekarang memang nampak berbeda dengan Kris Hatta sebelum mengalami masa-masa sulit berada di balik jeruji besi. Boleh jadi ada proses pendewasaan yang dialaminya dari pengalaman sulit itu. Yang jelas, satu syarat yang diminta dari calon pasangannya kelak bisa menerima ia apa adanya dan bukan ada apanya. Yang penting dia mau baik, terus terima aku apa adanya, sayang sama keluargaku juga. Udah. Aku nggak banyak macam kok. Kalau untuk sekarang memang belum ketemu. Karena kan pikiranku bukan untuk mencari pasangan. Pikiranku tuh bagaimana cara ngerubah kehidupan aku yang kemarin sempat jatuh 2 kali, ya harus bangkit di tahun 2020. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu, jalan yang benar. Ya, betul banget ya pemirsa, apa kata Kris Hatta tadi, kita harus bangkit dari keterpurukan. Apalagi setelah 2 kali masuk Bui hanya gara-gara wanita, wow. Congratulations buat Kris Hatta, buat rumah barunya, semoga lekas menemukan pacar baru. Amin, amin, amin. Oke, nah ngomong...